Diferensial adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk mengukur perubahan sangat kecil pada suatu variabel akibat perubahan kecil pada variabel lain. Dalam praktiknya, diferensial sering dinyatakan sebagai turunan derivatif dan dipakai untuk melihat laju perubahan. Contoh penerapan diferensial dalam ekonomi. Pertama, biaya marginal atau marginal cost. Biaya total, rumusnya yaitu CQ sama dengan 100 ditambah 5 ditambah Q kuadrat. Biaya marginal MC atau marginal cost sama dengan DC dibagi DQ sama dengan 5 ditambah 2Q. Makna ekonominya yaitu biaya marginal menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Kedua, yaitu pendapatan marginal atau marginal revenue. Pendapatan total rumusnya yaitu RQ sama dengan 20Q dikurang Q kuadrat. Pendapatan marginal rumusnya yaitu MR atau marginal revenue sama dengan DR dibagi DQ sama dengan 20 dikurang 2Q. Makna dalam ekonominya, pendapatan marginal menunjukkan tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan. Ketiga, keuntungan maksimum. Keuntungan rumusnya yaitu PQ sama dengan RQ dikurang CQ. Untuk mencari keuntungan maksimum, rumusnya yaitu DP dibagi DQ sama dengan 0. Makna dalam ekonominya, diferensial digunakan untuk menentukan jumlah produksi optimal agar keuntungan maksimal. Keempat, elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan rumusnya adalah ED sama dengan DQ dikurang DP dikali P dibagi Q. Makna dalam ekonominya mengukur seberapa peka jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Contoh studi kasus, analisis biaya produksi biaya marginal. Sebuah perusahaan memproduksi barang dengan fungsi biaya total CQ sama dengan 100 ditambah 20Q ditambah Q dengan keterangan CQ sama dengan biaya total dalam ribuan rupiah. Q sama dengan jumlah barang yang diproduksi. Dalam penerapan diferensial, untuk mengetahui biaya marginal atau marginal cost, digunakan diferensial dengan rumus MC marginal cost sama dengan DC dibagi DQ. Turunkan fungsi biaya MC atau marginal cost sama dengan D dibagi DQ 100 ditambah 20Q ditambah Q kuadrat. Hasilnya yaitu 20 ditambah 2Q. Interpretasi ekonomi, biaya marginal menunjukkan tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Jika perusahaan memproduksi 10 unit, maka marginal cost-nya sama dengan 20 ditambah 2 dikali 10, hasilnya 40. Artinya, biaya untuk menambah satu unit produksi pada tingkat 10 unit adalah Rp40.000. Integral tertentu adalah bentuk integral yang digunakan untuk mencari fungsi asal atau arti turunan dari suatu fungsi. Integral ini tidak memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga hasilnya berupa keluarga fungsi yang ditambahkan dengan konstantasi. Penerapan integral tertentu dalam ekonomi. Yang pertama, mencari fungsi biaya total. Biaya marginal atau marginal cost adalah tambahan biaya akibat memproduksi satu unit barang tambahan. Untuk mengetahui biaya total atau total cost, biaya marginal perlu diintegralkan. Contohnya, jika MC sama dengan 6Q ditambah 4, maka biaya total diperoleh dengan mengintegrasikan fungsi tersebut terhadap jumlah Q. TC sama dengan integral 6Q ditambah 4 DQ sama dengan 3Q kuadrat ditambah 4Q ditambah C. Konstanta C menunjukkan biaya tetap, yaitu biaya yang tetap ada meskipun tidak ada produksi. Yang kedua, mencari fungsi pendapatan total. Pendapatan marginal atau marginal revenue menunjukkan tambahan pendapatan dari penjualan satu unit barang tambahan. Untuk mengetahui pendapatan total atau total revenue, pendapatan marginal diintegralkan. Contohnya, jika MR sama dengan 10Q, maka TR sama dengan integral 10Q DQ sama dengan 5Q kuadrat ditambah C. Konstanta C melambangkan pendapatan awal yang biasanya bernilai 0 jika tidak ada penjualan.
ketiga, mencari fungsi utilitas total. Utilitas marginal atau marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi satu unit barang tambahan. Untuk mengetahui utilitas total atau total utility, fungsi MU diintegralkan. Contohnya, jika MU sama dengan 8 dikurang 2x, maka TU sama dengan integral 8 dikurang 2x dx sama dengan 8x dikurang x kuadrat ditambah c. Konstanta C menunjukkan tingkat kepuasan awal sebelum konsumsi dilakukan. Pada studi kasus ini diketahui bahwa biaya marginal perusahaan adalah MCX sama dengan 6X ditambah 4. Untuk menentukan fungsi biaya total, langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan biaya terhadap jumlah produksi X. TCX sama dengan integral 6X ditambah 4 dx. TCX sama dengan 6 integral X dx ditambah 4 integral dx. TCX sama dengan 6 1 per 2 X kuadrat ditambah 4X ditambah C. TCX sama dengan 3X kuadrat ditambah 4X ditambah C. Pengertian integral tentu. Kata tentu dalam integral tentu yang bermakna sudah pasti atau sudah ditentukan. Oleh karena itu, integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batasan nilai awal dan akhirnya. Batas integral adalah A sampai B atau batas atas sampai batas bawah. Surplus konsumen adalah manfaat atau keuntungan lebih yang diminati konsumen karena harga pasar lebih rendah daripada harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Rumusnya yaitu CS sama dengan integral QE0 FQ dikali DQ dikurang FE dikali PE, di mana FQ adalah fungsi permintaan, QE adalah kualitas keseimbangan, PE adalah harga keseimbangan, dan DQ adalah diferensial. Terus produsen adalah keuntungan lebih yang diminati produsen karena harga pasar lebih tinggi daripada harga minimum yang bersedia mereka terima. Rumusnya itu PE sama dengan QE dikali PE dikurang integral QE0 GQ dikali DQ, di mana GQ sebagai fungsi penawaran, QE sebagai kualitas keseimbangan, PE sebagai harga keseimbangan, dan DQ sebagai diferensial. Contoh studi kasusnya, penawaran dan permintaan akan suatu barang di pasar masing-masing ditunjukkan oleh Q-30 plus 5P dan Q60 min 4P. Hitungan masing-masing surplus yang diperoleh konsumen dan produsen serta gambarkan kurva keseimbangannya. Diketahui fungsi penawarannya yaitu Q sama dengan min 30 plus 5P, di mana fungsi penawaran ini kita balik menjadi P sama dengan 0,2 Q plus 6, dan fungsi permintaan yaitu Q sama dengan 60 min 4P. Fungsi permintaan ini juga dibalik menjadi P sama dengan 0,25 Q min 15. Mencari keseimbangan pasar yaitu QS sama dengan QD, di mana QS-nya min 30 plus 5P dan QD-nya 60 min 4P, di mana 4P dipindah ruaskan ke kiri menjadi plus, yaitu jadi 5P ditambah 4P sama dengan 9P, dan 30 pindah ruaskan juga ke kanan menjadi plus, yaitu 60 ditambah 30 menjadi 90. Jadi P-nya yaitu 10, di mana Q yaitu sama dengan 60 min 4P. Nah, dengan 60 min 4 karena P-nya yaitu 10, jadi sama dengan 20. QE-nya yaitu 20. Mencari surplus produsen menggunakan rumus CL sama dengan integral QE0 FQ dikali DQ dikurang QE dikali PE. Integral QE-nya yaitu 20 dan FQ-nya yaitu 15 min 0,25 Q dikali DQ dikurang QE-nya yaitu 20, PE-nya 10. Dalam kurung siku 15Q min 0,125 Q kuadrat 20 per 0 dikurang 200, itu 250 dikurang 200 sama dengan 50. Untuk surplus produsen yaitu PE sama dengan QE dikali PE dikurang integral QE0 FQ dikali DQ sama dengan QE-nya yaitu 20, PE-nya 10 dikurang integral QE-nya 20, FQ-nya 6 plus 20 Q dikali DQ sama dengan 200 dikurang dalam kurung siku 6Q di min 10 Q kuadrat 20 per 0. 200 dikurang 160 sama dengan 40.
Gambar kurva di mana sumu P sebagai harga, sumu Q sebagai kualitas. QD yaitu kurva permintaan di mana garis miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan bahwa seiring penurunan harga kualitas yang diminta konsumen meningkat. Dan kurva penawaran yaitu QS di mana garis miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan bahwa seiring kenaikan harga kualitas yang ditawarkan produsen meningkat. Dan titik keseimbangan di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, yaitu 20 unit pada harga 20.